Shalom, jumpalah dengan saya PDP Tanjohan dalam renungan hari ini, Senin 14 Desember 2020. Renungan yang akan saya bagikan, percaya itu yakin penuh. Percaya itu yakin penuh. Bacaan saya ambil dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 11. Roma 5 ayat 1 sampai dengan 11 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah pemberitaan ataupun pembacaan firman Tuhan, dan natsnya atau ayat intinya terambil dari ayat ke-16, Roma 1 ayat 16, yang berbunyi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya, saudara-saudara yang terkasih, terkadang saya bertemu orang-orang yang sadar bahwa mereka memiliki kebutuhan rohani, namun enggan berkomitmen secara pribadi kepada Kristus, meski telah menyaksikan betapa iman di dalam Kristus telah bekerja pada diri orang ini. Karena dibingungkan oleh nasihat yang mereka terima dari beberapa jemaat yang baik, seorang pria mengatakan bahwa ia menjadi nasihat untuk bergabung dengan sebuah gereja tertentu supaya diselamatkan. Ia diberitahu orang yang lain lagi bahwa ia harus dibaptis di sebuah gereja tertentu. Ada lagi yang mengatakan bahwa secara samar mengenai perlunya usaha untuk menaati khotbah di bukit. Salah seorang temannya menyatakan ia perlu mengalami suatu periode penderitaan yang mendalam karena dosa sebelum mengharapkan Allah menyelamatkannya. Sebenarnya saya tidak menyalahkan bila pria bingung itu berkata kepada saya tidak mau membaca pamflet atau traktat apapun. Tunjukkanlah kepada saya melalui Alkitab bagaimana saya dapat diselamatkan. Kami pun mulai membaca bacaan Alkitab di surat Roma dan mendiskusikannya.
Ketika kami membaca pasal 5, ia berkata, "Sekarang saya mengerti, yang saya butuhkan hanyalah menaruh keyakinan saya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Ia menerima Kristus dan memperoleh damai sejahtera." Kita memiliki iman yang menyelamatkan bila mempercayai apa kata Alkitab tentang kita dan tentang Yesus Kristus, lalu kita merespon kebenaran itu dengan menaruh keyakinan penuh kepadanya. Jika Anda belum melakukannya, letakkanlah keyakinan Anda sepenuhnya pada Yesus sekarang juga. Intinya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, melainkan karena mengimani apa yang Kristus perbuat bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.